dilakukan penyelidikan awal. Ini diawalin di tahun 2019 melalui studi karakterisasi mineral sampel lumpur lapindo yang dilakukan oleh Pusat Teknologi Mineral dan Batubara Kementerian SDM yang didapatkan hasil kandungan dari litium di sana itu sebesar 125 ppm, kemudian strontiumnya sekitar 500 ppm. Nah, kemudian kami menindaklanjuti dari temuan awal itu melalui penyelidikan umum di lumpur lapindo, dilakukan di bulan Oktober tahun 2020, mendapatkan hasil kandungan litium di sana kurang lebih sebesar 280 ppm, kemudian strontiumnya di 650 ppm dengan kerapatan pengambilan sampel dengan jarak 250 meter ketika kami melakukan itu. Nah, kemudian di 2022 kami melakukan untuk melengkapi data yang tadinya dilakukan di sisi utara, kami lakukan di sisi selatan dari lumpur lapindo, mengambil data atau sampel yang lebih rapat lagi, yaitu 125 meter dengan kedalaman kurang lebih sekitar 5 meter ketika pengambilan sampel tersebut. Nah, hasil Ya, dari pengujian sampel tersebut kurang lebih hampir sama, sekitar 250-280 ppm untuk kandungan litium di sana, Mbak. Kira-kira baik. demikian. Baik Pak Haryanto. Juga tadi Anda menyebut dari segi kadar kandungan litium dan strontium yang terkandung di lumpur lapindo sendiri, apakah memang tadi yang seperti Anda sebutkan ratusan IPM untuk strontium dan litium yang diambil dari sampel dari lumpur lapindo, apakah ini sudah mencukupi benchmark dari kecukupan dan layak untuk industri dalam hal litium yang memang dibutuhkan dalam electric vehicle? Silakan Pak. Baik, jadi kalau kita benchmark dengan kira-kira sumber daya yang sejenis, misalkan di Argentina, itu untuk brine water, kandungan yang ada di sana itu kurang lebih 500 sampai 700 Hmm. ppm atau part per million atau 1/1.000.000 satuannya. Nah, di kita tadi saya sampaikan sekitar 280 ppm, tentu masih di bawah daripada kandungan benchmark manakala kita melakukan benchmark dengan di Amerika Latin tersebut. Hmm. Tentu ini perlu ditindaklanjuti, Mbak, untuk feasibility study-nya apakah dengan kandungan yang sebesar ini layak untuk diusahakan atau Hmm. belum, Hmm. kemudian teknologi mana yang akan digunakan, ini tentu perlu ditindaklanjuti lebih lanjut. Demikian, Mbak. Dalam hal feasibility studies ini kira-kira dibutuhkan waktu berapa lama sampai akhirnya mungkin titik ceraknya adalah litium dan strontium dari lumpur lapindo ini kemudian bisa ditambang. Mungkin itu optimismenya Pak, tapi berapa lama feasibility studies-nya yang dapat kami tunggu dan kami harapkan? Eh, Jadi begini, kami dari Badan Geologi, tugas kami sesuai dengan tugas dan fungsi adalah menyiapkan data teknis awal terkait dengan sumber daya. Nah, untuk feasibility study dan proses berikutnya itu tentu menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini kewenangan daripada Direktorat Jenderal Minerba. Namun demikian perlu kami sampaikan, Mbak, jika kita benchmark untuk FS sampai produksi untuk tambang litium itu di literatur sekitar 3 sampai sekitar 7 tahun. Hmm. Ini untuk mining di litium itu sendiri. Kira-kira demikian. Jadi memang ekspektasinya average 3 sampai 7 tahun ya Pak ya untuk mining di lithium ini. Namun memang jika kita berbicara mengenai lithium kan memang kandungan paling besarnya itu ada di Australia. Dan di satu sisi memang ada berita baik mengenai adanya kandungan lithium di lumpur lapindo di Jawa Timur. Namun dari SDM sendiri adakah potensi-potensi daerah lainnya yang kemungkinan memiliki kandungan lithium pula yang dapat diekspor sejauh ini? Ya, terima kasih, Mbak, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk
kami di Badan Geologi sementara ini melakukan penyelidikan di brine water tadi di salah satunya di Lumpur Sidoarjo. Di tempat lain kami juga melakukan misalkan di brine water untuk geothermal atau panas bumi, apa namanya, plan untuk pembangkit listrik panas bumi itu kan menggunakan brine water. Di Dieng misalnya, data yang kami peroleh itu lebih kecil bahkan dari Lumpur Sidoarjo, sekitar 60 atau 55 ppm kandungan litiumnya. Kemudian di Bledug Kuwu ini luapan daripada fenomena alam itu di lumpurnya kita juga lakukan penyelidikan itu kandungan litiumnya juga tidak terlalu besar, kurang lebih sekitar ordernya sampai 8 ppm. Tentu ini di bawah dari apa namanya yang kita lakukan di Lumpur Sidoarjo sendiri. Untuk di tipe hard rock atau di batuan, kami sampai saat ini memang belum melakukan atau mempunyai data terkait dengan kandungan litium yang ada di Indonesia. Demikian, Mbak. Baik Pak Haryanto, mungkin masih mengenai adanya berita, maksudnya adanya data dari SDM bahwa ada kandungan litium dari lumpur Lapindo. Sejauh ini kan tentunya menimbulkan harapan tersendiri bahwa Indonesia bisa menjadi raja dari litium dan juga raja EV dengan adanya harapan ini, data ini. Apakah sejauh ini sudah ada industri yang tertarik dan meminta izin untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai kandungan litium yang ada di lumpur Lapindo? Sepanjang pengetahuan saya sampai saat ini belum ada yang menanyakan atau tertarik untuk menindaklanjuti itu. Namun demikian kita melakukan mekanisme bahwa tadi saya sampaikan kandungannya itu sekitar 280 ppm maksimum. Nanti kami sampaikan ke badan usaha atau pihak-pihak yang berminat apakah ini bisa ditindaklanjuti dengan teknologi tertentu yang tentunya membuat kandungan ini visible atau layak atau tidak. Nah, dengan demikian prosesnya memang masih cukup panjang, Ya. manakala kandungan awal yang kita temukan ini akan diproses lebih lanjut menjadi bahan baku baterai Baterai. yang kebutuhannya saat ini terus meningkat. Kira-kira demikian.